Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Jepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jepang adalah negara yang berada di Asia Timur yang dikenal sebagai negara maju dan modern. Jepang sudah banyak menghasilkan teknologi yang dapat kita nikmati saat ini. Di dunia hiburan, Jepang terkenal dengan film animasi yang kita kenal dengan anime. Dan di dunia musik juga punya banyak penggemar tersendiri hingga saat ini. Lantas seperti apa sih sejarah Jepang sebenarnya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Sejarah Jepang. Jepang dikenal sebagai negara maju dan modern. Sudah melewati berbagai era. Dimulai pada periode Jomon, yakni zaman prasejarah Jepang, yang diawali dari 12.000 sebelum Masehi sampai sekitar 800 sebelum Masehi. Pada periode ini berkembang budaya hierarki atau kelas sosial. Negara Jepang saat itu dikenal sebagai Wa, yang punya penguasa perempuan tersohor bernama Himiko. Tahun 538 menandai awal dari periode Asuka dan pengenalan Buddhisme ke Jepang dengan tokohnya yang bernama Pangeran Shotoku. Shotoku pernah berujar tentang negerinya dari kedaulatan negeri matahari terbit menuju kedaulatan negeri matahari terbenam. Karena itu, Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit atau Nihon. Setelah kematian Pangeran Shotoku dan penghancuran seluruh klan yang disebut peristiwa Ishi, Jepang mulai bergolak. Kaisar Kotoku, pemimpin baru, menetapkan serangkaian aturan dan doktrin-doktrin yang disebut reformasi Taika. Periode Nara. Periode Nara ditandai oleh negara Jepang yang kuat. Kekuasaan politik tidak selalu berada di tangan kaisar, melainkan di tangan bangsawan istana, shogun, militer, dan sekarang di tangan perdana menteri. Mulai dikenal sebuah set hukum yang disebut sistem Ritsuryo, terdiri dari hukum pidana, pembentukan resmi peringkat di pengadilan, dan lainnya. Masyarakat periode Nara sangat dipengaruhi oleh dinasti Tang dengan hubungan diplomatik yang kuat dan aktif dengan Cina. Agama Buddha berkembang pesat. Banyak candi-candi utama yang dibangun seperti Daianji, Kofukuji, dan Todaiji, serta Great Buddha. Periode Heian. Periode akhir sejarah klasik Jepang berlangsung dari 794 hingga 1185 yang disebut zaman Heian. Novel pertama di dunia, Genji Motogatari, ditulis oleh Murasaki Shikibu. Banyak ide-ide yang saat ini dianggap tradisi Jepang muncul pada saat itu. Mulai dari kebiasaan menghitamkan gigi hingga sistem suku kata hiragana, juga kimono 12 lapis yang sangat rumit yang disebut Junihito. Pada akhir zaman Heian, bermunculan berbagai klan samurai. 4 klan samurai yang paling kuat adalah klan Minamoto, klan Taira, klan Fujiwara, dan klan Tachibana. Memasuki akhir abad ke-12, konflik antar klan berubah menjadi berbagai perang saudara seperti pemberontakan Hogen dan pemberontakan Heiji. Setelah berakhirnya perang Genpei, Jepang berada di bawah pemerintahan militer oleh klan-klan samurai di bawah pimpinan seorang shogun. Lahirnya keshogunan. Di era ini, Jepang mulai tidak stabil dan militer semakin berkuasa. Sengketa suksesi tahta mengarah ke persaingan antar keluarga militer yang berpengaruh. Persaingan ini memuncak pada perang berdarah Genpei yang meletus setelah kudeta Taira dan berakhir dengan kekalahan klan Taira. Setelah perang, Minamoto no Yoritomo, kepala klan Yoritomo, menjadi penguasa de facto dari Jepang. Dia merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintahannya sendiri, yakni Bakufu, sistem feodal yang juga dikenal dengan istilah shogunate
atau keshogunan dengan shogun yang berkuasa. Di era ini, keluarga samurai yang berpengaruh terus berjuang untuk kekuasaan. Waktu yang bergolak ini kemudian dikenal sebagai periode Sengoku atau perang wilayah. 3 jenderal pembentuk Jepang. Shogun Jepang dan pendiri klan Tokugawa. Selama periode perang wilayah ini, ada 3 jenderal yang membentuk nasib Jepang. Mereka adalah para bangsawan feodal yang disebut daimyo. Nama terkenal di era ini adalah Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Setelah bersatu di bawah pemerintahannya, Hideyoshi meninggalkan kekuasaannya kepada 5 dewan sesepuh yang terdiri dari keluarga samurai yang paling berpengaruh, salah satunya Tokugawa Ieyasu. Setelah kematian Toyotomi tahun 1598, Tokugawa menyelesaikan semua permasalahan dengan tangannya sendiri dan menjadi yang pertama menaklukkan kastil Osaka. Langkah agresif ini menyebabkan kepemimpinan negara itu menjadi 2, yakni mereka yang mendukung Tokugawa Ieyasu dan bangsawan feodal Ishida Mitsunari. 2 kekuatan ini bentrok pada 1600 dalam pertempuran Sekigahara. Tokugawa Ieyasu keluar sebagai pemenangnya dan mendirikan Keshogunan Tokugawa pada tahun 1603. Periode Edo. Di masa ini ibu kota negara dipindahkan dari Kyoto ke Edo, kota yang sekarang dikenal dengan nama Tokyo. Pada masa ini pemerintahan otonomi daerah berada di tangan lebih dari 200 pejabat daimyo. Sebagai klan terkuat, pemimpin klan Tokugawa dari generasi ke generasi menjabat sebagai shogun. Shogun mewajibkan para daimyo secara bergantian untuk bertugas di Edo. Pada masa ini, banyak kesenian Jepang sekarang terkenal di dunia seperti ukiyo-e, teater kabuki, dan kimono seperti yang dikenal saat ini. Di zaman ini, Jepang terbilang stabil. Kemajuan ini telah menghasilkan banyak hal, terutama seni dan budaya Keshogunan Tokugawa runtuh setelah Perang Boshin 1868 sampai 1869. Era Kurofune. Tahun 1853 menandai awal dari akhir era Edo yang bebas konflik. Ini adalah tahun ketika kapal hitam atau Kurofune memasuki Edo Bay. Kapal hitam merujuk pada asap hitam yang ditiup ke udara oleh mesin kapal. Pemandangan yang ditakuti oleh kaum jelata di Jepang dan para bangsawannya. Commodore Perry membawa surat dari Presiden Millard Fillmore, Presiden ke-13 Amerika Serikat, yang menuntut akhir kebijakan isolasi dan larangan perdagangan dengan luar negeri serta perjanjian perdagangan. Dihadapkan dengan kekuatan militer besar, Keshogunan tidak punya pilihan selain mematuhinya. Restorasi Meiji. Kaum nasionalis pro kekaisaran yakni Isshin Shishi berusaha menaikkan kaisar kembali dan mengusir kaum barbar barat dari Jepang. Mereka melawan pasukan keshogunan yang setia pada pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun. Ketegangan ini menyebabkan Perang Boshin, di mana kedua pasukan bentrok dengan berbagai macam konflik di seluruh Jepang. Pada akhirnya, pasukan kekaisaran menang dan shogun menyerah pada tahun 1868 yang disebut Restorasi Meiji. Hal ini mengembalikan kaisar sebagai satu-satunya penguasa Jepang dan menghapuskan pemerintahan militer keshogunan untuk terakhir kalinya. Periode Meiji membawa perubahan budaya. Namun dengan pengaruh barat, fashion mulai bergeser dari pakaian tradisional Jepang menjadi jas, celana, dan gaun. Bahkan gaya rambut samurai setengah dicukur yang terkenal jarang terlihat lagi. Jepang setelah mengadopsi standar mode barat dan mengalami industrialisasi yang modern dalam waktu yang sangat singkat. Kebijakan dasar pemerintah Meiji dinyatakan dalam Sumpah Tertulis 5 Pasal tahun 1868, yaitu menjadi kekuatan ekonomi Asia. Kemajuan teknologi yang cepat menyebabkan Jepang setara dengan Barat hanya beberapa dekade kemudian. Dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914,
negara itu menjadi sekutu Triple Entente yang terdiri dari Perancis, Inggris, dan Rusia yang berperang melawan Jerman dan Austria-Hongaria. Jepang berhasil merebut wilayah di Pasifik pada saat Jerman kalah. Ketika Perang Dunia II pada tahun 1939, Jepang adalah bagian dari Aksis bersama dengan Hitler, Jerman, dan Mussolini Italia. Jepang akhirnya dikalahkan oleh Amerika Serikat dan menyerah pada tahun 1945. Setelah tahun demokratisasi dan kependudukan, Jepang bergabung dengan Blok Barat pada tahun 1952 dan mengalami booming ekonomi besar-besaran di sepanjang tahun 60-an dan 70-an. Membuatnya menjadi salah satu kekuatan ekonomi Asia pada masa ini. Jepang mengalami beberapa periode yaitu materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.